Ini keluargaku. Terlihat bahagia bukan? Tapi sebelum itu ada sesuatu yang aku pengen ceritain ke kalian. Namaku Ivana. Yap, ini kakakku Abel. Kerjaannya main sosmed terus dari pagi, siang, sampai malam. Ini papa sama mamaku. Ya gitu deh. Pa, Ma, Ivana call dulu ya. Ini aku. Shalom. Wah, Kak jadi ikut hari ini. Jadi dong Kak. Oh, Kak Titin absen dulu ya. Oke. Vienna udah ada, Sharon udah ada, Naomi udah ada, Ivana udah, Kak Juan udah, Kak Uli udah. Semuanya udah. Terus Wah, tunggu apa? Berarti kalau gitu kita mulai aja ya. Yuk. Nah, Yuk. tapi sebelum kita mulai kul hari ini kita berdoa dulu, oke? Iya, Kak Juan. Yuk Sampai sama-sama lupa. lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kalau sebentar, kami mau sama-sama memulai kul kami hari ini. Biarkan sertai kul kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu yang siap kul hari ini sama-sama kita katakan. Amin. Kak nyanyi dong, Kak. Kan kalau kul harus nyanyi, Kak. Oh iya, Biar yuk kita seru. puji-pujian ya buat Tuhan ya. Yes, Oke, tos semuanya dulu. siap ya. Tos Siap, dulu, tos dulu. Oke, yuk Kak. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Yang keras buat Tuhan, oke? Yuk sama-sama katakan. Tahukah kau berartinya hidup ini lebih berharga dari sekedar nafas. Betapa indah waktu yang Tuhan beri. Warnailah hidupmu dengan kasih sayang. Yuk lagi ya. Katakan. Tidak ada artinya saling membenci, melukai dan menyakiti sesama. Lebih baik kita saling mengasihi, menggoreskan warna yang indah bagi dunia. Yuk siap ya. Sama-sama katakan. Hidup mengasihi, hidup menyayangi. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu yang Tuhan Yesus inginkan. Lagi yuk. Hidup mengasihi, hidup menyayangi. Lawanlah setiap kejahatan, lawanlah setiap permusuhan dengan kasih yang kau beri. Lagi ya. Lebih semangat lagi ya buat Tuhan. Oke, yuk dari awal yuk. Tidak ada artinya saling membenci, melukai dan menyakiti sesama. Lebih baik kita saling mengasihi, menggoreskan warna yang indah bagi dunia. Yuk sama-sama katakan. Hidup mengasihi, hidup menyayangi. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa? Itu yang Tuhan Yesus Sekali lagi yuk. inginkan.
wajib ya? Wajib dong kak. Sharon, mengasihi itu wajib ya? Wajib dong kak. Duh, susah Kak Juan. Iya Kak, tapi walaupun susah kita tetap harus mengasihi loh Kak. Oh, Karena gini, Tuhan Yesus aja sangat sayang sama kita. iya Tuhan sih, Yesus tuh sangat cinta banget sama kita. Jadi kita juga harus mengasihi orang lah. orang lain. Orang lain. Tapi belajar boleh kan Kak? boleh banget Kak. Asik. Vienna sama Sharon mau bantu nggak? Mau dong kak. Oke. Oke, nah kakak punya satu lagu Oh iya? lagi nih yang keren. Apa? Tentang bertemakan kasih. Kalian mau belajar lagunya? Mau. Mau. Yuk Kak, kita nyanyi Kak. Mau Kak. Yuk sambil tepuk tangan yuk. Sambil tepuk tangan yuk. Yuk kita belajar lagu ini bareng-bareng ya. Siap Kak. Yuk nyanyi yang keras katakan. Jangan kau berkata hidup di dalam mengasihi sesama, jika itu semua hanya bisa keluar dari bibir saja. Oh. Kasih yang sejati adalah kasih yang keluar dari hati, berjalan seirama, berikan dengan sebuah tindakan percuma. Kasih dengan kata-kata tak ada gunanya, hanya sia-sia belaka. Hiduplah dengan mengasihi sesama, kasih yang sejati tak mengharapkan setiap balas budi, kasih yang sejati tak mementingkan keinginan pribadi, rela berkorban demi sesamanya. Itulah kasih sejati. Lagi ya. Yuk dari awal lagi yuk. Kasih yang sejati adalah kasih yang keluar dari hati, berjalan seirama, hidup dengan sebuah tindakan percuma. Kasih dengan kata-kata tak ada gunanya, hanya sia-sia belaka. Yuk yang keras. Hiduplah dengan mengasihi sesama, kasih yang sejati tak mengharapkan setiap balas budi, kasih yang sejati tak mementingkan keinginan pribadi, rela berkorban demi sesamanya. Itulah kasih sejati. Lagi ya. Yuk katakan. Kasih yang sejati tak mengharapkan setiap balas budi, kasih yang sejati tak mementingkan keinginan pribadi, rela berkorban demi sesamanya. Itulah kasih sejati. Lebih lagi dengan suara yang keras katakan. Kasih yang sejati tak mengharapkan setiap balas budi, kasih yang sejati tak mementingkan keinginan pribadi, rela berkorban demi sesamanya. Itulah kasih sejati. Itu kasih yang sejati ya Kak. Berarti memang mengasihi itu harus ya Kak Juan. Harus dong. Udah deh. Kak Titin mau berubah Kak Juan. Nah tadi kan Kak Titin udah ngomong nih mau belajar kan. Sharon juga mau belajar ya kan. Terus Vienna juga mau belajar. Ivana juga mau belajar. Nomi mau belajar. Kak Uli pasti lebih mau belajar lagi kan. Iya, juga kan? Nah betul. Kak Juan pun juga sama. Nah Yes. kalau gitu hari ini kita mau sama-sama dengan firman Tuhan ya. Oke. iya. Yuk kita mau sama-sama ambil posisi duduk yang manis, diem,
buka Alkitabnya, kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan dari Kak Uli. Oke, Siap. yuk silakan Kak Uli. Shalom adik-adik. Shalom kak. Wah, gimana nih kabarnya seminggu ini? Vienna gimana kabarnya? Baik kak. Kalau Naomi? Baik kak. Kalau Sharon? Baik dong kak. Kalau Ivana? Baik kak. Ya, semua baik. Kau yakin dan percaya seminggu ini Tuhan menyertai kita. Amin. Nah, Kauli mau mulai sharing nih. Kauli mau sharing tentang unlimited love. Kira-kira ada yang tahu nggak arti kata unlimited love? Kalau unlimited artinya tidak terbatas kak. Kalau love? Love itu cinta kak. Kasih tahu. Ya deh iya. Ya deh, unlimited love itu artinya kasih yang gak terbatas. Nah, Kak Oli mau tanya nih, dalam seminggu ini kira-kira adik-adik mau cerita gak nih apa yang adik-adik alami selama di rumah, mungkin selama di sekolah, mulai dari Vienna. Kira-kira Vienna gimana? Gak ada sih kak. Kalau Naomi? Enggak kak. Kalau Sharon? Enggak kak. Kalau Ivana? Kalau sekolah sama teman-teman sih aman kak. Kalau keluarga aku sih, Kenapa? ya gitu deh kak. Aku juga bingung sama keluarga aku sendiri. Mama papa suka ribut terus. Kalau kakak suka asik dengan HP-nya. Pokoknya semuanya sibuk sendiri deh kak. Aku yang kena marah. Tapi nggak apa-apa, udah biasa kok kak. Yang sabar ya. Nanti kita mau sama-sama berdoa untuk mama sama papa, oke? Oke kak. Nah, hari ini Kauli mau cerita nih tentang salah satu nabi yang dipanggil Tuhan sejak masa mudanya. Kira-kira ada yang tahu nabi siapa itu? Nabi Yeremia kak. Ya, Nabi Yeremia namanya. Nah, Kauli mau cerita sedikit nih tentang Nabi Yeremia. Nah, Nabi Yeremia ini dipilih Tuhan sejak masa mudanya. Bahkan Tuhan telah berfirman sejak masih dalam kandungan, Nabi Yeremia sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, tapi apa yang dikatakan Yeremia? Yeremia bilang, Tuhan, aku gak pandai bicara. Tapi Tuhan bilang, kemanapun engkau kuutus, engkau harus pergi. Tapi pada saat Yeremia melayani, banyak tantangan yang terjadi, banyak proses yang Yeremia lewati. Nah, bangsanya itu gak percaya lagi sama Tuhan, terus gak mengandalkan Tuhan lagi, dan masih banyak yang Yeremia alami. Nah, kira-kira Yeremia menyerah gak ya? Kayaknya sih nyerah kak. Ya, Yeremia hampir saja menyerah. Yeremia tergoda untuk berhenti dari pelayanannya. Yeremia gak mau ngelanjutin lagi pelayanannya. Tapi Yeremia tetap percaya sama Tuhan. Satu sisi Yeremia mau menyerah, tapi satu sisi lain Yeremia tetap percaya sama Tuhan. Nah, sekarang kita mau baca ya di Yeremia 20 ayat 9. Coba Ivana baca. Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlala-lala untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Ya, tadi Yeremia 20 ayat 9 berkata itu. Nah, artinya apa? Artinya ada kuasa roh Allah dalam hidup Yeremia yang gak bisa ditahan lagi. Ketika Yeremia mau menyerah, ketika Yeremia udah putus asa, ketika Yeremia udah mau mengakhiri semuanya. Nah, ada sesuatu dalam tubuhnya yang gak bisa ditahan-tahan lagi dan harus disampaikan. Nah, itu cerita tentang Yeremia. Nah, kalau mau sampein 4 hal, 4 nilai yang kita bisa pelajari dari Nabi Yeremia. Yang pertama adalah Yeremia itu taat kepada Allah. Nah, tadi yang Kak Uli bilang di awal waktu Yeremia dipilih, tadi Yeremia bilang apa? Allah, Tuhan, aku gak pandai bicara. Tapi apa? Yeremia tetap melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Yeremia tetap taat kepada Allah. Nah, gini adik-adik, seringkali kita merasa gak mampu dengan apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Tuhan, aku gak bisa. Nah, seringkali kita merasa gak mampu. Tapi apa? Kita harus tetap taat kepada Allah. Ketika kita sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi anak-anaknya, nah kita harus tetap taat kepada Allah. Bahkan Allah telah memampukan kita untuk melakukan segala hal yang Tuhan mau dalam hidup kita.
Nah, yang kedua adalah tidak takut menyatakan kebenaran. Nah, Yeremia tetap menyatakan kebenaran meskipun ditolak oleh bangsanya, tapi Yeremia tetap menyatakan kebenaran. Nah, Kauli mau bilang apapun hari-hari ini yang terjadi di keluarga adik-adik, di sekolah adik-adik, jangan takut untuk menyatakan kebenaran ya. Dan yang ketiga adalah melayani dengan kasih. Nah, dimanapun kita melayani, di keluarga kita, di sekolah kita, di lingkungan kita, sama teman-teman, sama mama, sama papa, sama bu guru, kita harus melayani dengan kasih. Karena pelayanan kita harus didasarkan dengan kasih, seperti Yeremia lakukan. Dan yang terakhir adalah nggak boleh menyerah, tetap harus berjuang, seperti yang Yeremia lakukan juga. Nggak mudah bagi Yeremia untuk melewati proses yang ada, bahkan pelayanannya pun ditolak, tapi nggak boleh menyerah. Nah, adik-adik, kita juga nggak boleh menyerah ya dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam sekolah kita, nggak boleh menyerah, harus berusaha, harus tetap bersemangat. Oke? Ingat adik-adik, kita nggak bisa menyenangkan semua orang, tapi kita bisa menyenangkan hati Tuhan ketika kita melakukan yang terbaik sama Tuhan, lewat perbuatan kita, lewat kata-kata kita, lewat tindakan kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Apalagi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita harus menyenangkan hatinya. Siapa yang mau seperti Nabi Yeremia yang mau belajar? Oke, kita mau belajar ya dalam kehidupan kita. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau seperti Nabi Yeremia yang tetap taat sama Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang gak pernah menyerah Tuhan, dan menyatakan kebenaran dimanapun kami berada. Biarlah kehidupan kami, biarlah mulut kami, dan tindakan kami semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Joni, kasih tahu semua karyawan kita work from home dulu. Gak ada yang mau bantuin lagi capek kayak gini. Kenapa juga? Wah, asik banget nih guys. Mulai hari ini kita libur, nggak sekolah deh. #rebahan seharian. Pa, Ma, Kak, Ivana makan dulu ya. So guys, aku tuh selama kuarantin ini mau rebahan, nge-live seharian, nge-spam, nonton Dragor sama anim, bikin TikTok, ngegambar, mabar, dan doain aja ya. Selama di rumah ini, aku nggak bosan ya guys. Ih, suaranya berisik banget. Itu suara kecilin kenapa? Dari kemarin ngeliatin kamu cuma ketawa ke TV, video callan, nonton TV. Ini anak satu nih diurusin nih belajarnya. Gimana sih kamu? Sebagai ibu rumah tangga, ketawa ke TV sendiri, sibuk sendiri. Aku tuh pusing ngurusin kalian semua, ngurusin kerjaan, ngurusin uang. Kamu cuma mintanya uang. Kamu ngertiin aku gak sih ya? Apa tadi kamu bilang?
Aku nggak ngertiin kamu. Kamu tuh yang nggak ngertiin aku. Mana ada perhatian kamu buat aku sama anak-anak. Lah, aku kan Urusin kerja buat kerjaan kamu. rumah aja enggak. Lah, tapi kan kerja memang buat kamu kok. Bantuin aja enggak. Kamu tuh Kan egois memang banget sih. bagianmu di rumah untuk ngurusin segala sesuatu yang ada di rumah. Ngajarin Pusing deh, anak dan pusing semuanya. banget, pusing. Kamu Salahin yang aja ngertiin semuanya ke aku. Salahin semuanya. Ah, udah Kamu tuh betul. egois banget. Pusing aku. Egois banget. Kamu tuh egois banget sih. Udah berapa hari ini kamu gak kasih uang? Mana uangnya? Abel! Mau kemana kamu, ha? Apaan sih? Aku tuh bosen, Pak. Capek tau liatin papa sama ribut terus. Siapa yang izin kamu pergi? Loh, kamu tahu nggak dia mau pergi? Ya ngapain kamu ngampisin marah kamu sama anak kamu? Biarin lah. Kamu udah tahu lagi ada masalah kayak gini. Berisik banget sih. Papa mama bisa nggak ngeribut terus? Kakak juga. Lagi kayak gini malah pengen keluar rumah. Sabar kali kak, semuanya juga bosen. Harusnya kalau kita di rumah aja tuh kita jadi lebih dekat, lebih punya waktu buat bareng-bareng. Kenapa malah kayak gini? Kenapa sih kita nggak bisa kayak keluarga lainnya? Abel, sini Bel. Ma, Papa minta maaf ya, Ma. Bel, Papa juga minta maaf. Mama minta maaf juga ya, Pak. Bel, Mama juga minta maaf sama Abel. Maafin Abel juga ya, Ma, Pa. Yuk kita samperin Ivana. Kita akan minta maaf sama-sama sama dia. Ivana. Yuk, Dek. Dek. Maafin Papa ya. Kalau tadi Papa marah-marah, Papa janji deh, Papa akan lebih perhatian sama kamu, sama Mama, sama Kakak. Papa akan berusaha untuk membahagiakan kita semua. Yuk. Maafin Mama juga ya, Ivana. Maafin Kak Abel juga ya, Ivana. Yuk, kita sama-sama masuk ke dalam. Oke? Yuk. Yuk. Akhirnya keluargaku berubah. Sekarang keluargaku jadi lebih hangat, lebih harmonis. Beda deh sama yang dulu. Aku bersyukur banget. Tapi teman-teman, semuanya ini emang gak mudah. Dimulai dari dengerin firman Tuhan, tetap taat sama Tuhan, sama papa mama, tetap mengasihi, tetap sabar, walaupun ya kalian tahu sendiri. Dan yang terakhir, kita semua butuh teman-teman yang kenal Tuhan dan nyemangatin kita untuk terus mengasihi. Ivana. Aku udah dipanggil nih. Pokoknya jangan menyerah deh dengan apapun keadaannya kita. Kita harus tetap lakuin bagian kita yang terbaik. Itulah yang dinamakan unlimited love. Ivana, sini. Kita nonton bareng-bareng perayaan ulang tahun Tuke nih. Iya nih, kamu udah telat 5 menit tadi, bagus Iya banget nih, di ya. awal. Wah, jadi sayang. Iya, bagus ya. Ternyata kreatif gitu loh. Iya nggak sih, Pak? Tadi- Kreatif banget. Through my weakness, you will be my strength. Even when my doubt gets in the way, I will choose to trust in what you say. Moving forward in your freedom, now I'm finally living. There's no fear
semuanya. Akhirnya hari yang Kak Juan tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Wah, hari apa nih Kak? Hari apa nih? Hari ini kita akan sama-sama merayakan ulang tahun 2K yang ke-28. Boleh kasih tepuk tangan dong. Yeay. Nah, hari ini 2K berulang tahun yang ke-28 dan hari ini juga kita akan sama-sama rayakan bareng-bareng, oke? Hari ini kita akan nyanyi bareng, seru-seruan bareng dan pastinya nanti kita akan sama-sama dengerin harapan, doa dari setiap pemimpin-pemimpin kita hari ini, oke? Siapa yang hadir semangat boleh sorakan. Oke, tapi sebelum itu kita mau sama-sama nyanyi dulu buat 2K ya. Happy birthday 2K. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday 2K. Semuanya siap ya? Happy birthday 2K. Semuanya. Happy birthday 2K. Happy birthday, happy birthday, happy birthday 2K. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selama. Sekali lagi ya, katakan umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Tiup lilinnya yuk, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Happy birthday. Happy birthday 2K. Happy birthday 2K. Yang ke-28 tahun. Semoga komunitas ini semakin menjadi komunitas yang memberkati anak-anak dan dapat menjadi tempat bagi anak-anak untuk tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat dan menjadi generasi-generasi Yeremia dan generasi yang dipakai oleh Allah pada zaman ini. Makin teguh menjadi generasi Yeremia, makin cinta mati-matian sama Tuhan. Saya berdoa kiranya 2K semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin menyenangkan orang tua dan menjadi bintang di sekolahnya. Amin. Mari kita sekarang mau meniup lilin ya. Yang sudah siap petugas lilin? Oke. Baik. Opa hitung ya. 1, 2, 3 nanti baru sama-sama kita tiup. Baik. 1, 2, 3. Wah, haleluya. Mari tepuk tangan. Haleluya. 28 tahun ya sekarang. Dan sekarang kita mau berdoa. Ya, berdoa, kini Tuhan campur tangan. Tuhan terus memimpin 2K. Dan Tuhan membawa 2K menjadi berkat dimanapun 2K berada. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat anugerah-Mu. 28 tahun Engkau yang memelihara komisi sekolah minggu atau 2K ya Tuhan. Bapa, Engkau memberkati guru-guru, hamba-hambamu yang terus dengan sukacita, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan dedikasi, sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan mengasihi anak-anak. Kami percaya anak yang 28 tahun yang lalu, sekarang mereka sudah menjadi dewasa. Mereka sudah menjadi pribadi-pribadi yang dipakai oleh Engkau.
menjadi alat dalam tangan kasih-Mu. Maka pada hari ini juga Tuhan kami percaya anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil ini, Bapa, di hari-hari yang akan datang, mereka boleh bertumbuh menjadi satu penghiburan, menjadi pribadi yang menyenangkan Engkau dan memberikan sukacita bagi orang tua dan merupakan kebanggaan bagi guru-guru sekolah minggu ya Tuhan yang Engkau pakai mereka sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah dong buat komunitas 2K. Nah, hari ini kita udah sama-sama merayakan ulang tahun 2K. Hari ini kita udah baca-bacain wish, kita udah sama-sama dengerin doa-doa buat komunitas 2K. Dan sekarang tiba saatnya kita di penghujung acara hari ini. Tapi sebelum kita akan sama-sama lanjut ke aktivitas masing-masing, Kak Juan ajak kita mau sama-sama doa syafaat dan pastinya kita akan sama-sama menerima doa berkat. Yuk adik-adik, mami, papi, kita mau sama-sama tutup mata kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa bagi pemimpin rohani kami. Kiranya Engkau berkati Bapak Niko yang di Jakarta, Bapak Ruby, Oma Ruby, Kasimson, Karani, Kogun, Ciweni, dan Kauli yang di Purwokerto Tuhan. Supaya Engkau jamah, Engkau lawat, dan Engkau sertai para pemimpin rohani-Mu ini Tuhan. Supaya dapat lebih dipakai oleh Engkau. Kiranya ada kuasa jahat yang ingin mengganggu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna atas pemimpin rohani kami. Bapak, kami mau berdoa untuk kota kami Purwokerto. Engkau yang berkati kota kami agar pandemi COVID-19 cepat berlalu. Tuhan, tolong juga supaya Purwokerto dan Kabupaten Banyumas ini bisa segera zona hijau, agar kami bisa bertatap muka seperti dulu dan bertemu dengan teman-teman. Kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kota dan bangsa kami. Tuhan, Kau mau berdoa untuk kota dan bangsa kami. Kami katakan Shalom Indonesia, Shalom Purwokerto, damai sejahtera turun atas kota dan bangsa kami. Tuhan, Engkau berkati para pemimpin negara kami yang saat ini sedang memimpin negara kami. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan untuk menyelesaikan misi-misi yang Engkau berikan kepada mereka. Tuhan, Engkau juga berkati negara kami Indonesia yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Engkau pulihkan negara kami seperti biasa agar kami bisa kembali beraktivitas seperti semula. Tuhan Yesus, kami hari ini berterima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu yang Kau telah berikan kepada setiap kami. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami ingin berdoa untuk komunitas 2K Tuhan yang sekarang sedang berulang tahun Tuhan, yang berumur 28 tahun sekarang. Tuhan, kiranya komunitas 2K ini dapat menjadi kemuliaan nama-Mu dan juga banyak anak-anak yang terberkati oleh komunitas 2K ini Tuhan. Kiranya Kau bawa naik dan bukanlah turun Tuhan, dan kiranya komunitas 2K ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk ketua komunitas 2K ini Tuhan, yaitu Kak Uli Tuhan. Kiranya Kak Uli dalam pelayanannya dapat lebih baik lagi Tuhan, dan juga dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik agar anak-anak yang mendengarkannya dapat terberkati Tuhan dan dapat memahami apa yang diberikan Kak Uli Tuhan Yesus. Tuhan, Kau juga berikanlah kesehatan untuk Kak Uli Tuhan, berikanlah kekuatan, dan kami juga ingin berdoa untuk keluarganya. Kiranya Kau tutup bungkus keluarganya dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Kau lindungi mereka Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak 2K Tuhan yang mendampingi kami untuk mengenal
namamu Tuhan Yesus, kiranya mereka dapat mendampingi kami dengan baik, agar kami dapat memahami apa yang diberikan oleh kakak-kakak Tuke, Tuhan, apa yang disampaikan kakak-kakak Tuke, agar kami dapat berubah Tuhan menjadi lebih baik lagi Tuhan, agar kami dapat taat kepada Engkau Tuhan, percaya kepada Engkau. Dan kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang sakit, Kau berikan kesembuhan Tuhan, yang malas Kau berikan kerajinan, dan yang lemah Kau berikan kekuatan Tuhan. Dan kiranya mereka dapat lebih lagi Tuhan memuji nama Engkau dengan baik, dapat berdoa lebih rajin lagi Tuhan Yesus, agar mereka Tuhan dapat percaya kepada Engkau bahwa Engkau adalah Allah yang baik Tuhan. Engkau adalah Allah yang melindungi mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau melindungi mereka dari segala penyakit, dan kiranya mereka dapat memuji nama Engkau walaupun di rumah saja Tuhan. Inilah setiap doa-doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak, sekarang kita angkat jiwa dan roh kita. Kita akan menerima berkat yang datang dari Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus. Dan Opa percaya kalian akan menikmati berkat itu dan menikmati kasih sayang dari Tuhan pada hari ini sampai selama-lamanya. Karena itu terimalah saat ini rahmat, berkat, anugerah dari Bapa Surgawi, kasih sayang dari Yesus Kristus di dalam urapan Tuhan Roh Kudus yang memenuhi hidupmu dari sejak kecil sampai dewasa dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.